Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi di channel Uli Teknisi. Oke, pada video kali ini kita kedatangan satu buah televisi ya, merek Sharp 32 inci teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, kerusakannya ini menurut yang bawa ya, baru saja. Yang bawa itu ada suara, tidak ada gambar ya teman-teman. Jadi untuk kerusakan yang seperti ini itu banyak kemungkinan ya, bisa dari backlight yang tidak menyala, bisa juga dari layar yang blank hitam ya teman-teman. Jadi kita akan tes dulu kerusakannya yang bagaimana ini. Oke, kita langsung saja lihat dan buktikan ya. Oke, kita sudah colok. Jadi kita lihat di lampu indikator apa sudah menyala. Kayaknya belum ya teman-teman. Jadi saya periksa dulu. Sepertinya udah nyala ya. Udah, cuma tidak ketangkap kamera ya, itu ya sudah kelihatan ya teman-teman, sudah menyala. Oke, jadi benar aja ya, ini tidak ada cahaya ya, padahal kan untuk televisi merek Sharp apabila sudah hijau ya di lampunya itu layar seharusnya sudah menyala ya teman-teman, tapi ini kenyataannya nggak ada gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan lihat ya, untuk kerusakan seperti ini seperti yang saya katakan barusan ya, biasa itu karena backlight yang tidak menyala, biasa juga karena memang layarnya yang ada blank hitam ya. Backlight menyala namun layar tidak mengeluarkan gambar. Jadi untuk membedakannya teman-teman, kita dah bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Kita lihat ya, kita ketuk-ketuk saja ya, kita ketuk-ketuk. Apabila kita ketuk-ketuk seperti ini, terbersih ya, ada terbersih cahaya, itu berarti backlight menyala dan layar blank hitam ya teman-teman. Tapi seperti ini sepertinya tidak ada ya, sepertinya tidak ada cahaya terbersih, berarti ini kemungkinan besar backlight yang tidak menyala. Jadi untuk membuktikannya kita menggunakan senter ya, kita menggunakan senter. Coba kita lihat teman-teman, kita senter. Terlihat ya, terlihat kalau televisi ini mengeluarkan raster atau ada gerimis ya. Tuh, ada gerimis ya teman-teman. Berarti kerusakan ini ada pada backlight ya, itu perbedaannya ya teman-teman. Jadi apabila TV-nya kerusakannya itu blank ya, kalau kita ketuk-ketuk itu ada terbersih cahaya ya. Tapi ini kayaknya tidak ada cahaya, dan ketika kita senter itu kelihatan ada gambar ya, bisa dilihat ada gambar gerimis ya, seperti televisi yang belum dipasang antenanya ya, karena memang ini belum saya pasang antena teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja untuk melakukan perbaikan ya. Untuk kerusakan seperti ini otomatis kita harus membuka panelnya ya. Oke, kita langsung bongkar aja dulu. Oke, jadi sekarang TV-nya udah saya bongkar ya. Jadi keadaan di dalamnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi untuk jalur ya ke backlight itu adanya di sini ya teman-teman. Jadi kita akan coba lagi ya untuk menyalakan dalam keadaan terbongkar seperti ini. Jadi ini lampu indikator udah saya lepas ya supaya mudah untuk melihatnya ya. Oke, jadi kita langsung aja nyalakan ya. Kita lihat lampu indikator apa sudah menyala ya teman-teman, bisa dilihat itu sudah menyala. Terus kemudian di sini ya, untuk lampu backlight memang tidak menyala ya, bisa kita lihat. Jadi apabila lampu backlight ini menyala itu pastilah akan kelihatan ya, ada nyala terang di sini teman-teman. Tapi ini kayaknya ndak ada gitu ya. Sementara kalau kita perhatikan ya di power supply ini sepertinya ndak ada masalah ya. Bisa kita lihat satu persatu, elko nggak ada masalah ya. Nah, terutama di bagian sini karena ini adalah area inverter ya, step up yang memberi supply ke lampu backlight ini ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung ukur aja untuk lampunya ya, apakah benar lampu ini yang bermasalah atau tidak. Oke ya, saya mengukurnya ya, saya mengetesnya dengan menggunakan ini ya teman-teman, dengan menggunakan tester backlight.
Dan pada saat saya menggunakan tester backlight ya, bisa kita lihat di sini, itu sepertinya ada cahaya ya, teman-teman. Dan di sini juga terbaca 28,2 gitu ya. Berarti kalau kita lihat ya secara sepintas kayaknya di sini ada cahaya, berarti backlight menyala dong. Backlight menyala ya. Jadi kerusakannya di mana gitu ya. Soalnya pada saat kita pasang di sini itu nggak ada nyala. Kita tes dengan menggunakan tester backlight, itu bisa menyala. Berarti kecurigaan pertama ada di inverter ya, kerusakan pada inverter. Oke, tapi sebelum kita memvonis inverter, saya akan mencoba mengetes dengan menggunakan inverter universal dulu teman-teman ya. Karena kejadian ya, pernah saya kejadian itu dites dengan menggunakan LED tester ini, itu menyala. Pada saat saya tes lagi dengan menggunakan inverter universal, itu tidak bisa menyala. Setelah dites ternyata lampu ada yang bermasalah ya. Terkadang memangnya apabila dites dengan menggunakan alat ini itu menyala, tapi pada saat menggunakan inverter aslinya atau inverter universal justru tidak mau menyala teman-teman. Jadi 100% ya, kita tidak bisa juga terlalu percaya dengan alat yang begini. Namun bisa dijadikan sebagai referensi saja ya, alat untuk mengira-mengira aja. Oke, kita langsung aja untuk mengambil inverter universalnya dulu, lalu kita tes lagi di sini apakah dia menyala atau tidak. Oke, di sini saya sudah memegang ya inverter universal. Jadi ini nanti yang akan saya gunakan untuk mengetes ini ya teman-teman. Jadi apabila saya tes dengan menggunakan ini terus kemudian berhasil menyalakan, berarti kerusakan ada pada inverter bawaan daripada televisi ini. Tetapi sebaliknya apabila tidak berhasil menyala, berarti sudah positif backlight yang ada di dalam sini yang ada masalah. Oke, kita rakit dulu untuk inverter ini. Jadi pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Jadi inverter universal ini memiliki PCC ya. PCC itu kita gabung saja dengan on off ya untuk pemasangan pengetesan ya. Tapi kalau pada saat pemasangan ya yang benarnya ya, itu nantilah kita bahas di video berikutnya. Oke, jadi kita langsung pasang aja. Di sini saya harus menyediakan ya adaptor 12 volt, yaitu sebagai untuk PCC-nya ya, untuk input daripada inverter ini ya. Jadi kita tes dulu apa adaptornya sudah ada. Sudah ya, kayaknya sudah ada tegangannya ini teman-teman. Sudah ada kilatan api ya tuh. Oke, sudah ada kilatan apinya, berarti betul adaptor ini sudah bertegangan. Oke, jadi ini ya adalah jalur ke backlight ya. Kita pasang di output ya, kita pasang di output inverter universal ini. Kita kasih lapisan ya biar tidak korslet. Lalu kemudian ya, ini kita pasang di adaptor 12 volt teman-teman. Oke, di sini sudah saya pasang ya. Bisa dilihat ini sudah saya pasang dan semuanya terpasang sudah benar ya. Terus kemudian kita lihat backlight apakah menyala. Saya lihat ya, ternyata tidak nyala ya teman-teman. Backlightnya kayaknya tidak menyala ya. Nah, berarti ini sudah terjawab ya. Apabila menggunakan tester ya, tester itu backlight bisa menyala. Apabila menggunakan inverter ya, dia tidak menyala sama sekali. Berarti kesimpulannya mungkin dalam backlight ini ada yang bermasalah. Oke, kita langsung bongkar aja backlightnya. Sudah membuka casingnya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi casing penutup layar ya sudah saya buka. Jadi sekarang saatnya kita akan mengangkat ya LCD-nya teman-teman, atau panelnya. Tapi sebelumnya itu kita harus pastikan dulu ya kalau pinggir-pinggirnya ini sudah bebas dari lem ya. Itu untuk supaya tidak nyangkut pada saat kita membongkar gitu.
Jadi di sini saya menggunakan kertas tipis ya, plastik tipis. Jadi cara ini sudah saya pernah bahas ya pada video yang lalu-lalu. Bisa dicek di video-video saya teman-teman ya. Cara membongkar ya panelnya. Artinya tidak jauh beda dengan cara ini. Cuma merek televisinya aja yang berbeda, tapi semuanya sama ya teman-teman. Oke, di sini layar udah saya buka ya. Lalu kemudian kita lepas lagi bagian penjepit untuk plastik ini ya. Oke, setelah semua terbuka ya, kita langsung angkat. Diangkat saja ya. Dan isi dalamnya seperti ini teman-teman. Ternyata cuma dua ya. Dia cuma menggunakan 2 baris ya. Oke, inilah yang akan kita cek satu persatu dimana kerusakannya. Jadi sebelumnya kita buka dulu ya yang ini. Jadi untuk pengerjaan seperti ini memang agak menyita sedikit waktu ya, karena pengecekannya harus betul-betul teliti. Akan mengetes ulang ya dimana kerusakannya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengetes ya untuk per barisnya gitu ya. Oke, kita tes per baris, kayaknya menyala semua. Nah, biasanya kejadiannya memang seperti ini ya. Apabila kita tes secara per baris itu menyala semua teman-teman. Tapi pada saat kita pakai kang inverter itu justru tidak mau menyala. Nah, disinilah penyakit daripada backlight ini. Oke, menyala semua. Jadi di sini kita tidak usah pusing-pusing ya, tidak usah bingung-bingung. Jadi kita langsung ganti aja secara keseluruhan. Ya, karena ini apabila menggunakan inverter itu tidak bisa menyala, dan apabila menggunakan LED tester bisa menyala. Itulah mungkin ada perbedaan ya sistemnya. Oke, jadi kita langsung ganti aja karena ini cuma menggunakan 2 baris 5 kancing ya, 3 pol. Oke, saya persiapkan dulu penggantinya. Di sini kita akan mencopot ya semua lampunya. Ini adalah lampu yang bekasnya ya. Kita akan copot saja. Terus kemudian kita pasang ya untuk pelapisnya teman-teman. Kita pasang yang pas ya. Oke, setelah pas ya dengan kedudukannya, kita akan coba ambil ya yang baru. Ini saya sudah siapkan teman-teman. Cuma perbedaannya ya, di sini ini yang ada ya itu 6 mata ya. Kalau tadi itu yang aslinya cuma 5 gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini bisa karena inverter ya, rangkaian inverter step up ya. Pada umumnya itu adalah auto ya, otomatis menyesuaikan tegangan gitu. Oke, jadi kita tinggal pasang dulu. Oke, jadi udah saya pasang ya. Agak sedikit telat ya teman-teman, karena tadi saya ada pekerjaan di luar ya. Jadi malam baru nyampe ya. Jadi baru saya sempat saya tes. Oke, jadi kita langsung tes dulu pemasangan backlight yang tadi ya. Oke, kita cek dulu. Apakah ini sudah kayaknya warna merah ya teman-teman ya. Ini warna merah berarti harus dia dalam keadaan standby ya. Oke, kita setar dulu ya. Oke. Oke, bisa dilihat ya, udah menyala.
Jadi sudah menyala dengan normal untuk backlight-nya. Oke, kita langsung pasang kembali aja ya LCD-nya. Kita rapikan kembali, lalu kita lihat hasilnya. Oke teman, jadi sudah saya pasang ya, sudah saya rapikan kembali. Jadi televisinya kita tinggal tes aja dulu bagaimana hasilnya. Oke, kita langsung colok aja ya. Kita lihat ya lampunya mana ya. Oh iya, lampunya ada di sini teman-teman. Oke, sudah mulai ada merek ya, dan hasilnya sudah menyala teman-teman. Oke, jadi karena kasus sudah terselesaikan ya, jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Oke, salam sukses selalu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.